Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Saidina. Kali ini aku mau berbagi informasi perihal perbedaan PNS dan P3K. Karena di tahun 2021 nanti kan rencananya ada penerimaan CPNS ya. Nah, kita harus tahu kita ini mau melamar yang mana, tes untuk PNS-nya atau P3K-nya. Makanya kita cari tahu perbedaannya ya. Untuk undang-undang yang mengatur tentang unsur pegawai di Indonesia itu sudah 3 atau 2 kali berubah gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yang mana pegawai negeri terdiri dari PNS dan anggota ABRI. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Dan diubah di tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 43, di mana di undang-undang tersebut pegawai negeri terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, kemudian PNS terdiri dari pusat, daerah, dan pegawai tidak tetap. Dan terakhir kali diubah itu di tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. ASN atau yang kita kenal sebagai aparat sipil negara terdiri dari PNS dan PPPK. Nih, kita cari tahu nih, fungsi, tugas, dan peran dari ASN itu apa, dan PNS itu gimana, P3K itu gimana gitu ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 tadi, untuk pegawai ASN memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi fungsinya itu ya untuk pemersatu bangsa dan melayani publik gitu ya. Kemudian untuk tugas dari ASN ini adalah melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan kepada publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Untuk perannya apa? Perannya adalah perencana, pelaksana, serta pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Jadi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas gitu ya. Kemudian PNS itu adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki NIP gitu ya. Sementara P3K adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan. Untuk hak dan kewajiban dari PNS dan P3K, untuk hak PNS itu adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, kemudian jaminan pensiun dan JHT atau jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara hak di P3K itu adalah gaji dan tunjangan, kemudian cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Tapi nggak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua gitu ya. Untuk kewajiban PNS dan P3K itu sama ya teman-teman, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, serta pemerintah yang sah. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia, serta bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Jadi kita itu harus siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kita langsung aja nih masuk ke apa sih bedanya PNS dan
P3K. Pertama itu dari unsur kepegawaian. Di PNS itu ada 14 unsur. Sementara di P3K hanya ada 7 unsur, teman-teman. Unsur apa aja sih yang ada di PNS sementara nggak ada di P3K? Yaitu adalah pangkat dan jabatan, kemudian ada pengembangan karir, pola karir, kemudian mutasi, promosi, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Jadi ya jaminan hari tua itu nggak ada di P3K, jaminan pensiun juga nggak ada gitu ya. Kemudian apalagi sih bedanya? Kalau tadi kan di PNS ada pengembangan karir. Kalau di P3K itu adanya pengembangan kompetensi. Kompetensi yang dikembangkan. Kalau di PNS itu untuk karirnya atau jabatannya nantinya. Kemudian di PNS itu kalau biasanya kan ada pemberhentian namanya. Karena satu dan lain hal. Sementara kalau di P3K itu adanya bukan pemberhentian, tetapi pemutusan perjanjian kerja. Karena kan dari namanya sendiri P3K, pegawai dengan perjanjian kerja gitu, ya kan. Jadinya dia diberhentikannya dengan pemutusan perjanjian kerja gitu ya. Dan bedanya dalam hal pemberhentian tadi gimana sih? Kalau bedanya di CPNS itu diberlakukan pemberhentian dengan hormat. Misal karena meninggal dunia atau berhenti atas kemauan sendiri, atau bisa juga telah memasuki usia pensiun, atau tidak dapat melaksanakan tugas karena cacat jasmani atau rohani, dan kebijakan pemerintah untuk dilakukan pensiun dini. Jadi pemerintah juga bisa membuat kebijakan gitu ya untuk melakukan pensiun dini. Sementara kalau di P3K kayak yang tadi, dalam hal pemberhentian itu dikarenakan habislah masa perjanjian kerjanya. Tadi kan udah aku jelasin nih bedanya apa aja. Untuk persamaannya itu ya persamaan dari PNS dan P3K itu adalah dalam hal pekerjaan yang pertama ya. Ya kan sama-sama bekerja untuk NKRI. Kemudian sama-sama mendapatkan gaji dan cuti ya. Kemudian diadakan berdasarkan penetapan kebutuhan untuk pengadaan, penggajian dan tunjangan, penghargaan serta penilaian kinerja dan perlindungan juga sama antara PNS dan P3K. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu ya apa beda PNS dan P3K? Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bolehlah di-share ke teman-teman lainnya ya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.